Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dengan NIM 2215100052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari Kesehatan Lingkungan Industri dengan judul Analisis Kasus Hazard di Pengrajin Tempayan. Menurut KPPI, tempayan adalah tempat air yang besar, dibuat dari tanah liat, perutnya besar, mulutnya sempit, dipakai juga untuk menyimpan beras, membuat pekasan ikan, dan sebagainya. Sebagian besar penduduk di Kalimantan Barat menggunakan tempayan untuk menampung air bersih, yaitu air hujan. Bahan pembuatan tempayan yaitu debu, pasir, dan juga semen. Gambaran lokasi. Pengrajin tempayan yang saya observasi ini berlokasi di Kecamatan Jongkat, khususnya di Desa Sungai Nipah. Kenapa saya memilih tempat ini? Karena tempat ini terkenal dengan pengrajin tempayannya. Jadi saya rasa di sini tempat yang pas untuk mengobservasi. Pengenalan proses kerja. Tahap yang pertama itu ada tahapan pengisian badan tempayan, merupakan tahapan pencetakan badan tempayan menggunakan kain mal, kain yang berwarna putih seperti di foto, sebagai wadah dan debu kayu sebagai isi wadah agar badan tempayan mudah dibentuk. Tahapan kedua, yaitu tahapan pencetakan badan tempayan. Tahapan pencetakan dilakukan dengan bantuan kayu yang sudah dibentuk, lalu kayu ditepuk-tepuk pada bagian badan mal atau badan kain yang sudah diisi oleh debu kayu, agar tidak ada bagian yang kosong sehingga badan tempayan kokoh dan tidak mudah hancur. Tahapan ketiga yaitu berupa pencampuran bahan. Pada tahapan ini, pencampuran bahan itu menggunakan pasir dan semen lalu ditambahkan air dan diaduk hingga merata hingga adonan semen tersebut menjadi satu. Tahapan keempat yaitu tahap pembuatan bagian atas tempayan. Adonan semen yang telah dicampurkan tadi diletakkan di atas bagian atas tempayan lalu diratakan menggunakan sendok semen. Masuk ke tahapan 5 yaitu tahap pemberian air semen. Pemberian air semen berguna sebagai lem agar saat pemberian adonan semen tidak mudah terjatuh. Tahapan 6 yaitu pencetakan badan tempayan. Pada tahapan ini, adonan semen ditempelkan pada bagian badan, lalu diratakan menggunakan sendok semen. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu tahapan finishing tempayan. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir pekerja menempelkan adonan semen menggunakan sendok semen. Pekerja akan mengulang proses ini hingga mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Masuk pada menilai bahaya pada proses kerja. Yang pertama itu ada hazard kimia, yaitu berupa debu dan semen yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan iritasi kulit. Yang kedua ada hazard ergonomi, yaitu saat posisi kerja yang terlalu membungkuk dapat menyebabkan keluhan muskuloskeletal. Tabel identifikasi bahaya. Yang pertama itu pekerja atau kegiatan. Yang pertama itu memasukkan debu kayu pada kain mal. Bahayanya itu berupa debu kayu. Resikonya itu dapat menyebabkan keluhan pernapasan seperti batuk dan sesak napas. Kedua, yaitu pengadukan semen menggunakan tangan. Bahayanya itu bersumber dari semen. Sedangkan resikonya itu tangan bisa iritasi karena semen itu merupakan bahan kimikal. Ketiga, yaitu posisi kerja yang membungkuk. Bahaya posisi tubuh yang tidak ergonomis dapat menyebabkan risiko sakit pinggang dan leher. Yang keempat, itu saat bekerja tidak menggunakan alas kaki. Bahayanya bisa terkena percikan atau sisa semen di kaki. Resikonya yaitu iritasi kulit pada kaki. Selanjutnya kita masuk kepada tabel pengendalian risiko. Yang pertama, memasukkan debu kayu pada mal itu berisiko menyebabkan keluhan pernapasan seperti batuk dan sesak napas. Pengendalian yang saya rekomendasikan yaitu penggunaan masker saat membuat badan tempayan. Menggunakan tangan. Berisiko iritasi kulit pada tangan. Pengendalian yang dapat saya rekomendasikan yaitu menggunakan sarung tangan. Ketiga, posisi kerja membungkuk yang terlalu lama. Dapat berisiko menyebabkan keluhan muskuloskeletal. Pengendalian yang dapat saya rekomendasikan yaitu gunakan alat pencampur adonan semen dan sering melakukan perubahan postur tubuh. Jadi postur tubuh itu tidak selalu harus membungkuk, sesekali melakukan peregangan.
Yang keempat, itu tidak menggunakan alas kaki saat bekerja, itu berisiko menyebabkan kulit iritasi pada kaki. Pengendalian yang dapat saya rekomendasikan yaitu gunakan alas kaki seperti sepatu dan kaos kaki. Dan dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.